Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa Muhammad. Analisis landasan filosofis dan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Kuliah Manajemen dan Pembelajaran Pengampu Dr. Imam Mawardi MAG, disusun oleh Zaki Rahmawan dan Edi Khamsin. Pembahasan 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Pengembangan kurikulum terpadu, 4. Kesimpulan. Landasan filosofis ini meliputi semua lini landasan sebagaimana pengembangan cita rasa kopi bisa didapatkan ketika masing-masing komponen kopi, biji, roasted bean, dan sendirian baristanya. Jadi mengetahui karakteristik arah pengembangan kurikulum yang dibutuhkan oleh stakeholder dari suatu lembaga pendidikan terpadu. Ini definisi landasan filosofis secara umum. Landasan filosofis adalah melihat pendidikan dari makna dan hakikat pendidikan itu sendiri. Landasan ini bersifat filsafat. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok, apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan tersebut. Filsafat dijadikan sebagai platform bertindak rasionalis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, artinya mencintai, dan sophos atau sophis artinya hikmah, arif atau bijaksana. Jadi filsafat adalah mencintai hikmah atau kebijaksanaan. Filsafat itu ilmu filsafat, sifatnya umum. Jika secara khusus digunakan untuk membahas agama, maka jadilah ilmu kalam. Ada kontradiksi filsafat dalam pengembangan kurikulum. Filsafat menurut Islam. Filsafat menurut pandangan Islam disebutkan dalam kamus Mu'jamul Wasit jilid 2 halaman 700. Definisi filsafat adalah al-falsafatu dirasatul mabadil aula wa tafsirul ma'rifati tafsiran aqliyan. Ilmu yang mempelajari prinsip dasar dalam menggunakan akal dan menjelaskan pengetahuan dengan akal. Ya. Atau di sini falsafatu dirasatul mabani al-ula wa tafsirul ma'rifati tafsiran aqliyan. Ilmu yang mempelajari prinsip dasar dalam menggunakan akal dan menjelaskan pengetahuan dengan akal. Jadi filsafat menurut timbangan Islam dan sikat para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma jahilan nasu wa lakhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa milihim ila lisan Aristoteles." Tidaklah manusia itu menjadi jahil dalam masalah agama kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih condong pada perkataan Aristoteles. Ada di Syiar Alam Nubala, jilid 8, halaman 268. Ini landasan psikologis akan diutarakan oleh Mas Edi. Baik, untuk landasan psikologis pengembangan kurikulum. Psikologis merupakan salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang. Landasan psikologis berkaitan dengan cara peserta didik belajar dan faktor apa saja yang dapat menghambat kemajuan belajar peserta didik. Selain itu, psikologis memberikan landasan berpikir tentang hakikat proses pembelajaran dan tingkat-tingkat pengembangan peserta didik. Psikologi membicarakan bagaimana orang belajar dan memberikan dasar untuk memahami proses belajar dan mengajar. Di dalam landasan psikologis dibagi menjadi dua, yaitu psikologis belajar dan psikologis perkembangan. Psikologis belajar merupakan suatu studi tentang bagaimana individu itu belajar. Sedangkan psikologis perkembangan yaitu membahas perkembangan individu sejak masa konsepsi, yaitu masa pertemuan spermatozoid dengan sel telur sampai dengan dewasa. Pengetahuan mengenai perkembangan individu yang didapatkan melalui studi yang bersifat longitudinal, cross-seksional, psikoanalitik, sosiologik, atau studi kasus, metode dalam psikologi perkembangan. Pada perkembangannya dikenal ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan individu,
yaitu pendekatan pentahapan, yang kedua pendekatan diferensial, dan yang terakhir yaitu pendekatan ipsatif. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah. Dalam proses tersebut ada dua subjek yang terlibat, yakni pendidik dan peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang dibina dan pendidik adalah subjek yang membina. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, tambahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh peserta didik selama berada dalam pengawasan pendidik. Kemudian untuk pengembangan kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut, siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan program kurikuler tersebut, sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang. Untuk selanjutnya yaitu model konsep kurikulum akan disampaikan kembali oleh Ustaz Zaki. Model konsep kurikulum itu ada 4. Dari teori pendidikan klasik disebut subjek kurikulum akademis, sumbernya pendidikan klasik, filsafat perennialis, esensialisme, orientasinya masa lalu, asumsi ilmu, nilai budaya telah solid, tugas pendidikan memelihara dan mewariskan ilmu, nilai budaya. Guru adalah expert dan model. Karakteristik kurikulum menekankan isi materi ajaran. Isi kurikulum berasal dari disiplin ilmu, solid, sistematis. Peranan guru sangat dominan. Yang kedua adalah model konsep kurikulum pendidikan pribadi. Disebut kurikulum humanistik. Sumbernya adalah pendidikan pribadi, filsafat eksistensialisme, orientasi ke masa sekarang. Asumsi anak punya potensi pendidikan ibarat petani. Guru adalah psikolog, bidan, motivator, fasilitator. Karakteristik kurikulum, siswa adalah subjek, punya peran utama, isi bahan sesuai minat kebutuhan siswa. Menekankan kebutuhan pribadi, penyampaian, discovery, inquiry, penekanan masalah. Kemudian ada model konsep kurikulum teknologi, pendidikan. Disebut kurikulum teknologi, sumber pendidikan teknologi, sistem realisme. Orientasinya masa sekarang dan yang akan datang, menekankan kompetensi. Potensi diuraikan menjadi perilaku yang dapat diamati. Peranan guru tidak dominan, dapat diganti alat-alat teknologi. Pendidikan bersifat ilmu, sains, eksperimental, terukur. Pendidikan sistem. Karakteristik kurikulum tujuan dirinci menjadi objek, menekankan isi, uraian kompetensi. Desain pengajar disusun sistematik menggunakan analisis approach. Isi disajikan dalam media tulis, elektronik, evaluasi menggunakan tes objek. Kemudian model konsep kurikulum interaksionis. Disebut kurikulum rekonstruksi sosial, sumber pendidikan interaksional, filsafat pragmatis, orientasi ke masa lalu dan sekarang, asumsi manusia makhluk sosial, menekankan pemecahan problema masyarakat, tujuan pendidikan, pembentukan masyarakat lebih baik. Pendidikan adalah kerjasama, interaksi guru-guru, siswa-siswa, karakteristik kurikulum, tujuan pemecahan masalah masyarakat. Isi kurikulum problema dalam masyarakat. Metode mengajar kooperatif, gotong royong, kerja kelompok, guru, siswa belajar bersama. Model koku. Nah, ini filsafat psikologi dalam pengembangan kurikulum. Sebelum memulai merumuskan kurikulum, ahli kurikulum harus lebih dulu berusaha menentukan dan memahami asumsi dasar dan komitmen filsafat sendiri. Dasar filsafat kurikulum sangat penting karena menentukan apa yang dicapai sekolah.
tujuan sekolah, struktur kurikulum, apa yang dianggap benar dicapai oleh peserta didik. Kurikulum yang disusun dengan memperhatikan teori-teori dan prinsip-prinsip belajar sesuai dengan tingkatan perkembangan. Psikologi peserta didik yang kemudian akan menghasilkan kurikulum yang efektif. Peran filsafat dalam pengembangan kurikulum, memformulasi tujuan pendidikan, menyeleksi dan mengorganisasi pengetahuan, memformulasi kegiatan belajar, dan menjawab masalah ketimpangan antara apa yang dilihat dengan yang sebenarnya terjadi. Peran psikologi dalam pengembangan kurikulum, psikologi berkontribusi positif terhadap kurikulum. Psikologi bermanfaat sebagai dasar memahami proses belajar mengajar. Mengajar dan belajar saling berkaitan, maka psikologi sebagai perekat kekurangan terdapat prinsip-prinsip dan simbol-simbol tentang perilaku pendidik, peserta didik, dan konteks kurikulum. Ini kesimpulan. Filsafat dan psikologi dan pengembangan kurikulum sangat berpengaruh. Ada positif dan ada negatifnya. Positif adalah sebagaimana yang sudah dibahas, ditambah seharusnya kita harus menggali nilai keislaman yang lebih dalam, lagi dengan menukil pendapat dari para ulama tentang pendidikan dan kurikulum yang berkaitan dengan pola pandang mereka, baik secara landasan berpikirnya maupun secara improvisasi. Pendekatan psikologi yang selaras dengan kaidah dan nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Syukron. Syukron. Terima kasih. Barakallahu fikum.